Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Pratiwi, NPM 19210162. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kaidah-kaidah Hukum Islam. Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan tumpanan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam diantara lain yaitu meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contoh, orang yang sedang bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat ini diturunkan. Kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asyuti dalam kitab Al-Asyabah wa An-Nazhir bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli, menyeluruh, atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam yaitu kaidah asasiyah, segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Kesungkaran itu menantangkan kemudahan. Kaidah ghairul asasiyah dan tujuan-tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Pratiwi, NPM 1921020162. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Secara bahasa, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kemaslahatan dapat direalisasikan dengan baik jika lama pokok dapat diwujudkan dengan dipeliharanya, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruriyah, haji, dan tahsin. Syatib berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari tiga kategori hukum tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang dimiliki diselesaikan adalah memiliki syarat, seperti masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Maslahat yang ingin mewujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Adapun manfaat mempelajari maqasid syariah ialah mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang namun maupun khusus, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman, membantu ulama beristihad dalam bingkaian tujuan syariat Islam, mempersempit perselisihan dan tashub di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkapan masyahid ad-duriyah. Ketika Tuhan mensyariatkan salat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syariat memerintahkan agar salat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Kelengkapan kedua, takala syara, memberikan kemurahan kepada orang yang sedang berpergian untuk mengkhasyar salat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan memperoleh menjamaknya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.